Shalom saudara, masih setia dengan ibadah online saudara? Pastinya dong masih harus setia. Karena saya yakin kita ibadah mau kita bertemu di gereja, mau kita online seperti sekarang, itu sama sekali nggak mengurangi urapan Tuhan, hadirat Tuhan jika kita sungguh-sungguh datang. Haleluya. Saudara, percaya saudara, kita ini adalah umat pilihan Tuhan, umat yang dikuduskan Tuhan. Dan Tuhan tuh ingin kita tuh memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Jujur saya rindu saudara, jujur saya rindu, saya pengen Tuhan pakai saya untuk dipercayakan melakukan perkara-perkara yang besar. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara sama seperti saya, mari saudara, kita siapkan hati kita. Seperti lagu ini berkata, mari Tuhan mulailah dari kami dulu Tuhan. Mulailah dari kami sebelum kami Tuhan menyebarkan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami menyebarkan kasih-Mu Tuhan. Biarlah dimulai dari hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau rendahkan hidup kami Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Nyanyikan pujian dan kerendahan hati. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami
kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Tuhan Yesus, biar jadi seperti kerinduanmu Tuhan Yesus. Mulai dari kami dulu Tuhan Yesus. Jadikan kami satu hati, satu fikir Tuhan Yesus. Biar kami bisa melakukan segala perkara-perkara besar Tuhan yang Kau berikan Tuhan Yesus. Mulai dari rawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Jamah kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami Tuhan. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya Yesus. Kau besar Tuhan Yesus. Kau ajaib Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami sudah di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Kau pakai Tuhan Yesus. Ibadah di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau pakai Tuhan Yesus menjadi berkat Tuhan. Hai dalam nama, satu nama indah itu nama Yesus Kristus Tuhan Raja kami yang bertahta. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita ini dipilih Tuhan saudara. Bukan hanya dipilih, tapi kita dikuduskan. Ada amin? Amin. Oke, mari kita angkat pujian kita. Mari kita angkat sembah kita. Kita puji Allah kita, Yesus kita. Haleluya. Kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya Yesus.
dipilih, kita dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya dalam kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terima sembah kami. Terimalah sembah kami, terimalah sembah kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. 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 Satu pujian lagi saudara. Mari kita semua, mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Yes Tuhan. Biar seluruh bumi sujud berlutut Tuhan di hadapan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berpenuh, semua lidah mengaku bahwa Yesus Dialah Tuhan, pada segala raja. Dialah Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri lagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berpenuh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, pada segala raja. Mari saudara, lebih semangat lagi. Kita nyanyikan pujian ini. Siap? 1, 2, 3, 4.
Dialah Tuhan. Dialah Raja. Kemuliaan tertinggi buat Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau serahkan sepenuhnya Tuhan buat Engkau Tuhan. Mungkin impian kami Tuhan, masa depan kami Tuhan. Kami ingin pertaruhkan Tuhan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Bagimu Tuhan seluruh hidup kami. Haleluya. Pakailah Tuhan. Pakai Tuhan seturut dengan rencana-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, memanggilmu Tuhan seumur hidup. Sampai bumi penuh kemuliaan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, Yes Tuhan Yesus. membawa Haleluya Tuhan. bangsa-bangsa Haleluya, itu kerinduan kami Tuhan. Jadi kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan Yesus. sampai bumi penuh kemuliaan. Jadi Sampai bumi penuh kemuliaan.
bagimu Tuhan. Hidup kami ini Tuhan. Pakai kami Bapa, agar kami menjadi kemuliaan Tuhan di saat-saat seperti ini Bapa. Genapi firman-Mu, Engkau pakai gereja-Mu Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu memenuhi hidup ini sampai bumi. Penuh kemuliaan-Mu sampai bumi, penuh haleluya, haleluya. Ini menjadi kerinduan kami Bapa. Kemuliaan Tuhan melalui gereja memenuhi bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kesempatan pada pagi dan siang ini Tuhan untuk beribadat kepada Tuhan. Mari urapi hamba-Mu sekarang. Hamba ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau akan berkata-kata kepada hidup setiap kami, bahwa hidup kami adalah sesuatu yang memberkati dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati bagi firman Tuhan pada kesempatan ibadah ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kalau ada sebuah pertanyaan, siapa kita ini? Apa pengaruh kita di tengah dunia yang sedang seperti sekarang? Siapa kita ini? Dan apa ada sesuatu yang bisa kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan? Kekasih-kekasih Tuhan, saya sangat ingin pada pagi hari ini kita betul-betul menyadari betapa kita ini adalah sesuatu bagi dunia ini. Kita ini sesuatu, saudara. Karena Allah begitu punya rencana yang besar dari kemarin, hari ini, dan hari-hari yang di depan. Dan dia pakai saya dan saudara sekalian. Dan saya beri judul hari ini adalah Imam yang Kuat. Saya ingin membaca buat saudara sekalian satu ayat yang ditulis di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Mari kita membacanya bersama-sama. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang. Dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, pagi hari ini saya ingin membawa pikiran saudara sekalian, Bapak, Ibu, dan anak-anak semua. Ketahuilah bahwa keselamatan di dalam Yesus itu bukan sebuah agama sebenarnya. Keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus itu menjadi sebuah kekuatan dalam dunia ini. Kalau saudara perhatikan ada 3 hal sebenarnya, ada 4 hal. Nanti yang keempat kita akan baca pada bagian berikutnya. Yang pertama, kalian adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah bangsa yang terpilih. Kekasih-kekasih Tuhan, ketahuilah bahwa Allah sebenarnya memilih semua orang. Tetapi di dalam proses keselamatan, kita adalah orang-orang yang membuka hati untuk menerima keselamatan. Kita terpilih dari sekian banyak tawaran Tuhan kepada dunia. Dunia ditawarkan keselamatan. Bagi saudara-saudara yang belum menerima keselamatan ini, saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, saat seseorang membuka hati dan memilih Yesus, menerima Yesus yang mati di kayu salib, maka dia terpilih menjadi bangsa yang besar. Dan saya ingin memberitahu kepada saudara sekalian, bangsa yang besar ini betul-betul sangat besar di muka bumi ini. Jumlahnya, kuantitasnya cukup besar. Dan satu yang saya ingin katakan bahwa kualitasnya pun saya optimis bahwa setiap orang yang menerima menjadi bangsa yang terpilih, dia menjadi satu pribadi yang di pada bagian kedua dikatakan dia bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, kenapa dia mengatakan bahwa kita dikuduskan? Nah, ini dalam keselamatan, salib itu membayar dosa kita.
Seharusnya kita yang berdosa, kita yang menanggung akibat dari dosa, yaitu maut. Tapi Yesus mati di kayu salib. Saudara dicintai Tuhan, kita dikuduskan saat kita melihat salib itu sebagai penebusan. Dan berikutnya kita menjadi khusus bagi Allah. Saya dan saudara sekalian menjadi spesial di dalam pemandangan Allah. Kita jadi umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa saudara. Kita yang jatuh dalam berbagai-bagai pelanggaran dan dosa. Kita yang dari dulu terus menerus berlaku dosa. Tiba-tiba karena salib itu kita diubah menjadi satu bangsa yang kudus. Kita dikhususkan oleh Allah. Saya ulangi lagi. Kita dikhususkan oleh Allah menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Itu nanti kita lihat pada bagian keempat. Sebagai umat yang dikhususkan untuk Allah sendiri, ada tanggung jawab. Tapi kita masuk pada bagian yang ketiga. Allah memilih kita, Allah memilih kita semua, memanggil kita keluar dari kegelapan. Lalu kemudian dia bawa kita masuk ke dalam terang. Sesuatu yang kadang-kadang tidak disadari oleh dunia yang belum menerima keselamatan. Dan saya ingin saudara-saudara sebagai orang-orang yang sudah dipanggil masuk ke dalam terang Allah, saudara tahu benar siapa kita ini. Kita menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Ada istilah orang-orang percaya kepada Tuhan itu seperti mercusuar. Ada juga bilang kita ini seperti lilin yang menyala. Walaupun kecil, tapi apabila kita ada di tengah kegelapan, kita akan membawa dampak yang besar. Saudara dicintai Tuhan, sekali lagi di ibadah pagi ini, ketahuilah saya dan saudara sekalian adalah sesuatu yang luar biasa. Kita menjadi bangsa yang besar yang dipilih oleh Allah. Bangsa yang dikuduskan, dikhususkan bagi Allah sendiri. Dan Allah ingin kita tidak lagi berada di dalam kegelapan, tetapi masuk ke dalam terangnya Allah. Ada sebuah perubahan yang besar dalam kehidupan orang yang percaya kepada salib. Dia tidak lagi berada dalam kegelapan, tapi dia memberikan terang. Karena Yesus yang adalah terang itu menerangi hidup saya dan saudara sekalian. Itu poin 1, 2, dan 3. Saya ingin kita masuk pada poin yang keempat, saudara. Poin yang keempat berkata, ada maksud Allah. Kenapa dia harus menyediakan salib? Kenapa dia harus mati di sana? Kenapa dia mau supaya kita kudus? Kenapa kita dikhususkan bagi Allah? Kenapa kita menjadi kepunyaan Allah? Lalu dia ingin supaya kita berada di dalam terangnya. Dia punya maksud supaya kita menyebarkan berita tentang Injil. Kita bisa menceritakan kepada dunia perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Quote and quote, kasih yang besar, yang melahirkan salib, yang melahirkan kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang membaharui. Ada perbuatan-perbuatan besar yang Yesus lakukan, yang harus diceritakan kepada dunia. Ini tujuan Allah sejak zaman awal pertama Adam jatuh dalam dosa. Waktu bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir, masuk kembali ke tanah perjanjian. Gereja Tuhan hari ini sedang berjalan. Dan kita tidak boleh berhenti untuk menyebarkan berita tentang Injil, tentang keselamatan yang disediakan, tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Kekasih-kekasih Tuhan, ini tugas dan tanggung jawab saya dan saudara sekalian. Ya, saya ingin supaya dalam kehidupan kita hari ini, memang saya sering berkata bahwa hari ini kita berada dalam situasi yang jauh lebih sulit kebanding zaman Abraham, zaman Tuhan Yesus. Kita sedang berhadapan dengan satu masa malah hari ini, masa yang begitu rumit, masa yang begitu complicated, masa yang menekan di dalam setiap sisi-sisi kehidupan. Saudara yang dicintai Tuhan, saya sangat berharap kita semua menyadari bahwa di tengah keadaan seperti ini pun saya harus jadi seorang yang disebut imam yang berkerajaan. Imam-imam kepunyaan Allah. Saya dan saudara adalah imam-imam. Imam-imam yang dikuduskan oleh Allah.
Imam-imam yang dibawa keluar dari kegelapan. Imam-imam yang mewakili Allah di dunia ini. Tapi perhatikan saudara, ada satu ayat di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Saya akan baca buat saudara sekalian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kalau kita memperhatikan ayat ini adalah ayat yang menyedihkan sekali saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya kalau saudara perhatikan urut-urutan yang saya sampaikan dalam khotbah ini, kita sudah tadi menyadari yang pertama, kita ini adalah bangsa yang dipilih. Kita ditakdirkan dalam takdir tanda kutip. Bukan seluruhnya karena keinginan Allah, tapi juga karena sikap kita terhadap salib. Kita bangsa yang dikuduskan. Kita bangsa yang dikhususkan oleh Allah. Kita adalah umat miliknya Allah sendiri. Kita gereja Tuhan. Dia memilih kita dan memanggil kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam kemuliaannya yang gemilang. Saudara dicintai Tuhan, sebagai imam-imam, sebenarnya Tuhan sangat berharap setiap orang percaya kita, khususnya di perjanjian baru, sebagai imam-imam, kita semua jemaat Tuhan, kita adalah imam-imam. Kalau di perjanjian lama itu hanya suku Lewi yang menjadi imam. Tapi tugasnya sama. Dia memilih, menguduskan, memanggil kita, mengkhususkan, lalu membawa kita kepada sebuah tugas, yaitu memberitakan tentang keajaiban Allah. Saya ingin saudara mengingat ini, kata imam. Kata imam di dalam akronim kita hari ini, yang pertama I, inspirasi dari Allah. Kita inspirator. Saya sangat berharap saudara dimanapun kita ada, keberadaan saya dan saudara sekalian itu menjadi inspirasi. Karena kita inspirasinya Allah. Di dalam diri kita ada ilham-ilham Allah. Sebagai imam-imam, saya ingin semua jemaat Tuhan, besar kecil tua muda, ketahuilah bahwa kita adalah orang-orang yang membawa ilham Allah. Dan saya percaya saudara, sebagai inspirasi dari Allah, saudara harus banyak mengenal inspirasi Allah. Kita harus mengenal apa yang dituliskan Allah di Alkitab itu menjadi ilham kita. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara sekalian belajar firman Allah lebih banyak dari sebelumnya. Kenapa? Kalau kita sebagai inspirator, tapi kita tidak membawa inspirasi, ada sebuah kesalahan dalam diri kita. Saya berharap semua jemaat Tuhan sebenarnya kalau di rentang, saya bilang semua jemaat bisa mengisi rentang. Karena dia mengalami inspirasi dari Allah dan inspirasi itu dibagikannya. Sudah ada beberapa jemaat Tuhan yang sudah memberanikan diri untuk memberitakannya. Dan sebagian besar itu menceritakan dengan luar biasa. Saya salut keberanian saudara untuk mengisi rentang yang walaupun hanya 5-7 menit. Ya. Tapi ketahuilah kita ini inspirasinya Allah. Kita inspirator. Kita memberi inspirasi kepada dunia. Dimanapun saudara ada. Saudara akan menjadi tangannya Allah yang menginspirasi semua orang. Sekarang ini banyak orang yang dalam penderitaannya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka perlu inisiatif-inisiatif. Ya. Saya dan saudara sekalian sebagai imam, kitalah inspirasi dari Allah. Kita dipilih untuk menjadi inspirasi bagi Allah. Yang kedua, M, mandat pelayanan. Tadi sudah dibilang. Ya, dan ini menjadi amanat agung. Dia minta supaya kita pergi keluar dari kehidupan kita dan menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan ingin, ini mandat penting. Kita akan membawa berita tentang keselamatan bagi dunia. Sebanyak mungkin yang Tuhan bisa pilih menjadi umat kepunyaan Tuhan. Dan saya mau katakan mandat ini tidak hanya kepada para pendeta. Bukan hanya kepada guru-guru sekolah minggu. Bukan hanya pengurus-pengurus gereja. Tapi kita semua. Kita dapat mandat pelayanan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi hari ini. Saya dan saudara sekalian bisa membawa mandat itu untuk menceritakan tentang pelayanan.
kepada orang-orang sekeliling. Saya mulai melihat saudara, di dalam Facebook misalnya, status kita bisa dibaca oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya mengenal seorang yang saya sering berhubungan melalui Facebook, melalui WhatsApp. Dan dia bilang setiap pagi dia menunggu. Ya, kalau pagi ada info, inspirasi, follow me. Dan dia bilang, saya menantikan kalau pagi itu antara jam 4, jam 5. Ya, saya mencari inspirasi dari Tuhan. Dan itu menjadi mandat saya untuk membagikan inspirasi dari inspirasi ilahi itu. Sudah dicintai Tuhan, betapa kita bisa mengemban pelayanan itu. Karena itu mandat diberikan Tuhan kepada kita. Kita masuk ke yang ketiga, A, asisten kerajaan Allah. Saudara, kita ini asistennya Tuhan. Hari ini kita sedang dipilih Allah untuk menjadi wakilnya Allah yang ada di muka bumi. Kita asistennya Tuhan. Di dalam pekabaran Injil kita adalah asistennya Tuhan. Tuhan ingin memakai saya dan saudara sekalian kepada mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan. Saudara yang cintai Tuhan, sebagai asisten Tuhan, banyak inisiatif-inisiatif yang bisa kita kerjakan. Membawa kerajaan sorga, membawa kasih dan kuasa Tuhan ke dalam dunia di mana dunia sekarang ini membutuhkan. Memang betul saudara, sebagai asisten kerajaan Tuhan, kita juga sedang terjepit. Tapi tidak berarti bahwa mandat untuk menjadi pelayan Tuhan gugur karena kita sedang menghadapi masalah. Saya ingin memberitahu saudara, banyak inisiatif yang bisa kita sampaikan kepada dunia ini. Yang terakhir, M, messengers. Kita ini adalah pembawa-pembawa pesan. Ada pesan-pesan yang selalu harus kita sampaikan saudara. Itu sebabnya saya menawarkan berulang-ulang melalui WA group dan memasukkan itu di FB kita, di IG kita, atau di manapun itu. Kalaupun ada hanya satu orang yang terpengaruh oleh pesan apa yang kita sampaikan, itu sudah jauh luar biasa. Sudah ingat? Satu orang bertobat, maka sorga bersorak-sorai. Hari-hari ini saudara, kalau saudara punya kontak di FB sampai 3.000, 4.000, ya. Setiap saudara mengisi status, itu sudah membawa dampak yang luar biasa kepada 2.000 temanmu. Lakukan itu. Lakukan itu. Keluar dari hati yang jujur. Dan saya suka ini. Sesuatu yang otentik. Bukan punya orang. Saya kadang-kadang suka lucu kalau kita sering nge-share punya orang. Inspirasi orang ya biar orang yang inspirasikan ke kita. Tapi inspirasi kita share ke orang lain. Jangan kita mencuri orang punya. Ya. Jadi sebagai pembawa pesan, saya ingin berkata kepada saudara sekalian, kita ini adalah inspirasinya Allah. Kita ini mandatnya Allah. Kita ini adalah asistennya Allah. Kita ini adalah messengersnya Allah. Pembawa berita Allah. Ya. Maka pada hari-hari ini, kita perlu hari ini menjadi imam yang berpengaruh bagi dunia ini. Jangan sampai seperti tadi Hosea mengatakan, kita tidak berfungsi sebagai imam. Saya ingin membaca sekali lagi kepada saudara sekalian Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadikan imamku. Saudara dikasih Tuhan. Jangan sampai saya dan saudara sekalian karena keselamatan itu kita ditolak sebagai imam-imam Allah. Hari ini saya ingin berkata kepada saudara sekalian, kita ini adalah imam-imam yang di tengah keadaan dunia ini kita dijadikan lebih kuat. Saya teringat saudara, khotbah waktu Pentakosta yang lalu. Di hari Pentakosta saya berkhotbah sudah online kalau saya nggak salah. Di sana ada cerita tentang hari Pentakosta, hari perayaan 7 minggu, Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa 2 loh batu. Tapi saudara, seorang Musa yang diangkat menjadi imam, waktu dia naik, dia minta Harun untuk menjadi imam di sana. Untuk mengayomi jemaat waktu itu bangsa Israel yang jumlahnya cukup banyak. Saudara tahu apa yang dilakukan
Apa yang menjadi kegelisahan Musa? Waktu dia turun, ada sorak-sorai di bawah karena mereka sedang menyembah kepada lembu emas yang dibuat oleh Harun. Sebagai seorang imam, Harun kehilangan jati dirinya. Dia menjadi apatis dan dia ikut-ikutan. Penuh dengan kekhawatiran. Lalu dia dipaksa untuk membuat lembu emas untuk menjadi sesembahan mereka. Saya membaca bagian ini dan saya agak miris melihatnya. Kenapa saudara? Musa saat itu menjadi sangat marah. Dan kita tahu bahwa pada saat dia pegang dua loh batu itu, kemarahannya membuat dua loh batu itu menghancurkan lembu emas. Dan hari itu, saya ingin ini perlu dicamkan oleh semua jemaat Tuhan. Pada hari itu Musa berdiri dan berkata, hari ini akan ada batas. Itu disebut garis demarkasi. Siapa yang mau menyembah kepada lembu emas, silakan ada di sebelah kiri. Siapa yang mau menyembah kepada Allah, berdiri di belakang saya. Dan saudara tahu, 3.000 orang mati pada hari itu. Saudara dicintai Tuhan, kesalahan Harun pada masa itu. Mungkin juga kesalahan saya dan saudara sekalian hari ini. Kita terbawa dengan kekhawatiran dunia ini sehingga kita mengikuti cara-cara dunia ini. Saudara dicintai Tuhan, saya berharap kita betul-betul hari ini menjadi orang-orang yang mendengar nasihat firman Tuhan. Bahwa kita adalah imam-imam yang berkerajaan. Kita bertanggung jawab. Saya sudah katakan tadi saudara. Saya dan saudara sekalian. Kita diminta oleh Allah untuk betul-betul menjadi sebuah bangsa, sebuah kelompok yang dipilih dan diberi kuasa, yang dikuduskan dan dikhususkan untuk Allah. Dan kita akan dipanggil untuk menjadi orang-orang yang betul-betul dipilih oleh Allah untuk membawa berkat kebaikan Allah kepada dunia ini. Saya ingin berkata kepada saudara sekalian hari ini, dunia membutuhkan saya dan saudara sekalian. Dunia membutuhkan kehadiran orang-orang yang menjadi imam-imam bagi kerajaan Allah. Tadi sebagai asisten Allah, di mana ada kita, di situ kita bawa Allah sebagai oknum yang mempercayakan kita menjadi asistennya. Kita bawa Allah ke tengah-tengah dunia ini. Ya. Dan saya ingin membaca 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12. Begini firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ini menjadi pesan yang saya ingin sampaikan kepada sidang jemaat sekalian. Bahwa sesungguhnya hari-hari ini banyak filosofi, banyak statement, banyak kondisi yang membuat kita terbabit, kita terbawa arus dunia ini. Yang seharusnya kita jadi imam yang memberkati dunia ini. Tapi sebaliknya saudara, kita malah terbawa karena ada desires, ada hawa nafsu. Seperti yang dimiliki oleh dunia ini. Mari kita memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya Tuhan. Itu menjadi pesan yang penting pagi hari ini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya Tuhan. Supaya apabila mereka memfitnah kita, kita terlepas, kita terbebas. Saya sangat berharap pada pagi hari ini kita menjadi imam-imam yang kuat. Walaupun saya dan saudara sekalian harus memikul beban kesulitan karena COVID-19 ini. Tapi percayalah saudara, setiap kita mendengar khotbah-khotbah hari-hari ini, kita percaya benar bahwa Tuhan mengerti persoalan kita. Itu berulang-ulang. Ya mungkin sebagian saudara sudah mulai jenuh dengan firman Tuhan yang seperti itu. Tapi memang itu kebenarannya saudara. Tuhan memelihara saya dan saudara sekalian dengan kebaikan yang tidak pernah habis. Hari ini kebaikannya baru lagi buat saya dan saudara sekalian. Mungkin secara finansial kita mulai berhitung-hitung.
Mungkin ada juga perhitungan-perhitungan kita yang sulit tentang beberapa bulan ke depan. Tapi percayalah, saya mau mengulangi lagi khotbah-khotbah yang sering dikatakan melalui mimbar ini. Tuhan tidak tertidur untuk menolong saudara sekalian. Percayalah, dia tetap ada. Yang penting hari ini, kita tidak boleh berubah menjadi lemah. Kita harus semakin kuat. Saudara yang dicintai Tuhan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa ini. Di tengah COVID-19, cara hidup yang baik adalah menjadi imam yang memberkati dunia ini. Tuhan menjadikan saya umat kepunyaannya. Kita menjadi satu kekuatan yang melayani Tuhan. Dan kita sebenarnya, kita ini memang tidak punya kekuatan apa-apa. Saya kemarin ikut sebuah seminar, Pak Kit Sorbo bilang gembalanya berkata seperti ini. Dia berdoa di tengah begitu banyaknya persoalan dalam gereja. Dia berdoa, dia angkat tangannya, dia berkata, Bapak, gerejamu sedang bermasalah. Tapi aku ada di sini, siap menolongmu. Saudara dicintai Tuhan, sikap seperti ini kita akan ambil. Apapun yang terjadi, kita siap untuk menolong Tuhan. Karena Tuhan yang bermasalah dengan gerejanya hari ini, bukan kita. Tapi sekali lagi saudara, sebagai asisten Allah, saya ingin saudara tetap optimis dan tetap proaktif untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Ya. Dan saya senang, sungguh saya senang saudara. Saya memilih lagu tahunan tentang bagaimana kita meminta Tuhan memimpin kita. Saya senang sekali, nggak sengaja di awal Januari itu, ya kita selalu memilih lagu untuk kita nyanyikan sepanjang tahun. Kita tahu bahwa kita ini lemah. Apalagi begitu kita masuk bulan Maret dan seterusnya. Kita sepertinya harus menyanyikan lagu ini terus menerus. Ada duri, ada banyak kesusahan. Tapi ketahuilah, waktu Tuhan memegang hidup kita, kita menjadi orang-orang yang diberi kemenangan. Lagu ini akan menjadi lagu favorit kita. Kalau saudara susah, kalau saudara bimbang, kalau saudara mengalami tekanan-tekanan, saya ingin mengatakan pada saudara sekalian, Dia yang sudah memilih saya, Dia yang sudah menjadikan saya kudus, Tuhan yang memberi mandat supaya saya menjadi generasi satu bagian yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Saya percaya Dia akan menolong saya dan saudara sekalian. Gereja Tuhan akan teguh berdiri dan menjadi mercusuar bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah inspirasi untuk kerajaan Allah. Kita adalah inspirasi dari Allah. Kita adalah orang yang diberi mandat oleh Allah. Kita adalah asisten kerajaan Allah. Dan kita adalah messenger, pembawa berita Allah. Tanam dalam diri kita masing-masing bahwa sesungguhnya kita inilah umat yang diberkati oleh Tuhan. Saya tidak akan panjangkan firman Allah, tapi saudara yang dicintai Tuhan, jangan menjadi seperti Harun, terbawa oleh arus dunia ini. Tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap memandang kepada Tuhan. Hilangkan keluh kesah itu. 3.000 yang mati itu adalah bangsa Israel yang berkeluh kesah setiap hari. Dan saat dia harus memilih, dia memilih untuk tetap menyembah kepada lembu emas dan mereka mati. Saya bersyukur hari Pentakosta ada 3.000 orang diselamatkan. Pada waktu itu ada 3.000 orang dibinasakan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pengaruh Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Mari sidang jemaat, kita sama-sama datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kalau saja ada di antara saudara yang merasa imanmu gagal, hari ini dia masih ada di hadapan kita. Datangi dia dengan iman. Minta supaya dia meneguhkan kembali kita yang adalah imam-imam yang berkerajaan. Imamat yang rajani. Kita adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Bukan hanya di masa lampau, tapi masa yang ada di depan. Haleluya.
Mari kita akan tundukkan kepala. Sidang jemaat yang berbeban berat, taruh dan tangan di dadamu. Nyanyikan lagu ini. Katakan, ku perlu kau Tuhan di hidupku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Buat lalui jalan yang berduri. Walau angin ombak yang menderu, ku tak takut sebab kau bersama. Kita ulangi lagi. Ku perlu kau. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Buat lalui jalan yang berduri. Walau angin ombak yang menderu, ku tak takut sebab bersama. Mari Tuhan, angkat hatimu menyembah kepada Dia. Mari Tuhan besertaku di semua jalan, tiap waktu bercoba ku lalui. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan, di tiap waktu bercoba ku lalui. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Oh, mari Tuhan besertaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Ramashekerere. Haleluya, haleluya. Dia ada di depanmu. Dia perhatikan hidupmu. Dia tahu jalan-jalan onak duri yang sedang merintangi jalanmu. Dia tahu persoalanmu. Dia tahu pergumulanmu. Dan Dia peduli. Siang ini datanglah kepada Dia. Berharaplah kepada Dia. Angkat suaramu berseru kepada Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan. Kuatkan kami. Jangan biarkan kami seperti Harun. Tergelincir. Apatis dan tidak bisa menolak keadaan ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Mereka yang lemah kuatkan Tuhan. Mereka yang khawatir, bimbang dan takut menghadapi hari esok. Dalam nama Yesus, kami menerima pengharapan baru di dalam Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami adalah imam-imam yang harus melayani Engkau. Tidak peduli kami berbeban berat, kami punya masalah. Kami berdoa Tuhan, kami imamat yang rajani, bangsa yang ditebus, bangsa yang dipilih, bangsa yang dikhususkan, bangsa yang adalah kepunyaan Allah sendiri. Kami harus memberitakan kabar baik.
Kami harus menceritakan tentang keajaiban Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kesusahan ini berubah menjadi sebuah kesaksian. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu atas gereja-Mu. Jangan biarkan ada satupun yang menjadi lemah dan kemudian menyembah kepada berhala-berhala. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Yang berbeban berat beri kelegaan. Pagi ini Tuhan taruh di dalam dada kami bahwa kami adalah imam-imam yang berkerajaan. Dan kerajaan itu adalah kerajaan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menjadi pelayan yang memberitakan Injil-Mu bagi dunia ini. Hamba berdoa buat setiap keluarga-keluarga. Hamba mendengar ada keluarga-keluarga yang hari ini mulai merasakan dampak COVID-19 ini. Mulai tertekan dan mulai tidak tahu harus berbuat apa. Ada beberapa orang yang sudah menyatakan ketidakberdayaannya ya Tuhan. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan, jadilah Allah atas mereka. Jadilah sumber bagi mereka Tuhan. Jangan tinggalkan mereka Bapa. Teguhkan, kuatkan mereka. Percayalah Tuhan, setiap kami anak-anak Tuhan ingin menjadi berkat-Mu di tengah dunia ini. Tapi kami butuh berkat Tuhan agar kami memberkati dunia ini. Hamba menyerahkan gereja-Mu satu persatu di dalam tangan-Mu. Kalau kami juga mulai mempersiapkan buat putra-putri kami di dalam pendidikan Tuhan. Begitu banyak kekhawatiran yang sedang terjadi. Tapi hamba berdoa di dalam nama Yesus. Proteksi kudus dari Allah turun. Bukan hanya kami orang-orang dewasa. Orang-orang manula Tuhan. Anak-anak kecil. Tuhan proteksi kami dengan kuasa. Jauhkan kami dari COVID-19 dalam nama Yesus. Pelihara kesehatan kami Tuhan. Agar dengan kesehatan kami boleh melayani Engkau Tuhan. Hamba menyerahkan sidang jemaat-Mu semua ke dalam tangan-Mu. Berkati pekerjaan mereka yang masih mereka bisa kerjakan. Tuhan tolong semuanya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya pada pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa sekali lagi buat keadaan bangsa kami. Hari-hari ini masih banyak Tuhan. Orang-orang yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Indonesia butuh hikmat dari Tuhan untuk mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Hamba mohon Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Keputusan yang terbaik membuat negeri kami menjadi lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami gereja-Mu berdoa hari ini. Turunkan damai sejahtera-Mu di atas Indonesia Bapak. Hamba berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mengadakan ibadah bersama-sama dalam gereja. Kami sedang mempersiapkannya. Tuhan Engkau yang buka jalan. Segala sesuatu boleh jadi karena kehendak Allah bagi gereja-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi Engkau akan menolong seluruh sidang jemaat-Mu pagi ini. Memberikan berkat kekuatan yang dari Tuhan. Tambahkan iman kami. Tambahkan kecintaan kami untuk melayani. Tambahkan pengharapan kami untuk bertemu dengan Tuhan. Di akhir dari ibadah ini, sidang jemaat, tengadakanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Sekarang turunlah berkat damai sejahtera yang adalah pemberian dari Allah Bapa. Kecintaan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus. Dan persekutuan dengan Bapa Roh Kudus akan memberkati kita semua satu persatu. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Kristus balik pada kali yang kedua. Memimpin gerejanya masuk ke dalam kekekalan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan semakin kuat. Walaupun diterpa oleh berbagai-bagai kesukaran. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.